وعلى آله وأصحابه قال المصنف ونفعنا به وبعلوم بالدارين آمين. ندعوكم أن ندعو إلى الالتجاء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقول صدر الفاتحة على النية وكل صالحة ولكل من واصل فنصالح بصفات رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبقرة سورة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Suara saya kedengaran nggak ya? Iya, suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Ini tadi saya beberapa kali terkeluar sendiri ya.
karena mungkin jaringan ya. Sekarang udah jelas ya, udah agak bagus ya. Iya, Pak. Baik, memang apa namanya jaringan berarti tadi itu beberapa kali saya terkeluar. Baik, bisa dilihat di ininya ya, di layarnya masing-masing. Bisa, Sinta ada bisa melihat ya? Iya, Pak. Baik. Seluruh mahasiswa pagi ini kita akan berdoa dulu, berdoa panjang ya, dengan bentuk membaca rangkaian beberapa kalimat thayyibah dan doa-doa yang ini disusun oleh seorang ulama besar di abad mutaakhirin ya. Sekitar tahun apa namanya 1600-an atau 700-an gitu ya. Oleh Al-Habib Abdullah ibni Al-Haddad. Beliau seorang ulama besar, zuriyah Rasul, punya berbagai macam khosois ya, keistimewaan, dan kita perlu mengenal beliau dari berbagai macam tadi itu kelebihannya dan keistimewaannya, termasuk melazimkan istiqomah membaca rangkaian doa-doanya, yang mana itu kemudian disebut dengan istilah Rotib Al-Haddad, itu kan ya. Al-Haddad itu dari nama ini pengarangnya ya, musannifnya, yaitu Al-Habib Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian Rotib itu adalah ya urutan atau rangkaian-rangkaian dari berbagai macam ayat-ayat dan doa-doa. Kita punya waktu 2 jam ke depan ya. Meskipun tidak sepenuhnya nanti kita selesaikan itu, akan tetapi untuk kali ini saya kepingin mengenalkan kepada kalian terkait dengan pendidikan agama Islam dan ke Ahlus Sunnah wal Jamaahan, yaitu dengan sisi zikir, wirid ya, dan dalam mengistiqomahkan zikir-zikir tersebut. Begitu ya. Karena beragama itu akan menjadi lebih kuat, lebih mendalam ketika disempurnakan dengan berbagai macam amaliyah, berbagai macam zikir, sehingga tidak murni hanya baik dari sisi syariah saja, akan tetapi baik pula dari sisi yang lain, begitu ya. Nanti kita bersama-sama saja membacanya ya. Ikuti saya bersama-sama. Nanti kalau yang terakhir ketika berdoa, baru saya berdoa, kalian yang mengamini saja ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi min anbiya wal awliya wa syuhada wa shalih wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in khususan ila hadrati Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad usulihi wa furu'ihi
إلى حضرة آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والذوق عنا أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات سنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واسم العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر بنا لنا بوضا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر بنا باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر بنا إلى الله باطن وظاهر. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام والإيمان. يا قوي يا متين
اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين أصلح المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من العبد ويرحم يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من العبد ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورد الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول أجمعين رسول الله لمن ولي المولى ولمن النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
ويا غني كل فقير ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا يسر علينا يسر علينا كل عسير أعضاؤنا رجاؤنا يا الله رجاؤنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأعضاؤك جدير يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh mahasiswa ya. Rotib Al-Haddad ini hari ini ya, sekarang pagi ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya. Semoga bisa diterima dan diistiqomahkan sebagai langkah-langkah penguatan dan pendalaman keislaman kita. Kalau misalkan tidak bisa setiap hari, boleh seminggu sekali ya. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau belum bisa ya setahun sekali itu dibaca ya. Kalau mau bagus ya seminggu sekali. Sedang ya sedang. Boleh kalau harinya sembarang sajalah ya. Boleh sendirian dan boleh juga berjamaah. Misalkan kalau mau satu kelas sama-sama boleh ya. Atau mungkin masing-masing prodi juga boleh ya. Ayo dari farmasi step apa, dan nanti dari akuntansi hari apa, dari yang lain hari apa juga. Misalkan begitu. Itu kalau mau berjamaah, kalau mau dengan orang banyak. Nanti satu menjadi imam, yang lain nanti menjadi mengikutinya begitu ya. Ini akan banyak keutamaannya ya, banyak keutamaannya karena kalian itu sedang dalam proses pembelajaran, maka yang paling perlu adalah tentang masalah ini kecerdasan dan keilmuan ya. Jadi semoga Anda dibuka hatinya, dibuka pikirannya sehingga mudah dalam menerima segala keilmuan dan pengetahuan begitu kan ya. Dan yang paling penting adalah ilmu dan pengetahuan yang telah didapat itu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah ya fiddin wal akhirah amin wa alamin. Baik, minggu yang lalu kita apa ini temanya? Islam ya. Apa minggu yang lalu apa, Hilda? Pak. Apa? Fikih sholat. Fikih sholat. Ya, betul. Fikih sholat ya. Nanti kita akan mendalami tentang fikih zakat, fikih puasa sampai fikih haji, gitu kan ya. Teman-teman semuanya ya, bahwa ini kita dulu ya, PAI dulu sebelum kita nanti kaswaja ya. Saya agak batuk-batuk. Baik.
sebuah pengetahuan ya, ilmu pengetahuan itu kalau melihat dari sisi definisi apa namanya secara etimologi maupun terminologinya itu kita sudah selesai. Kalau kalian apa namanya memahami sholat ya, memahami zakat dan seterusnya itu sudah selesai mulai apa namanya tingkat dasar ya. Kita dari SD ya, kemudian SMP, SMA sampai sekarang itu sudah selalu itu yang ketika apa namanya kita mempelajari agama Islam ya, ya itu yang kita terima gitu kan ya. Cuman bagaimana kita bisa memahami itu semua? Itu sebagai apa? Satu, itu adalah syariah. Adalah ajaran pokok agama. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah itu adalah tuntutan, beban. Jadi tidak hanya sebatas dikenal, terima, diketahui, tapi juga harus dilakukan, dilaksanakan. Kalau Anda sudah tahu hukum sholatnya, syarat dan rukunnya, dan segala aspek yang berkaitan dengan sholat, maka langkah yang kedua apa? Tuntutannya, terapannya, ya, mengamalkannya, gitu kan ya. Nah, sehingga pengetahuan itu tidak berhenti hanya kepada ini, hanya kepada apa namanya sisi definisi saja ya, sisi pengetahuan saja, tidak berhenti di situ. Orang mungkin akan sangat fasih ya, sangat lihai dalam mendefinisikan sholat. Apa itu sholat? Ada ini begitu. Tapi ketika di apa namanya ditanya bagaimana Anda melaksanakan itu, nah ini mungkin hanya sebagian yang sesuai dengan definisi itu, ya, sehingga Islam hadir tidak hanya sebatas casing saja, bingkai luar saja, ya. Akan tetapi apa namanya Islam hadir itu sampai masuk kepada fitur-fitur bahkan kepada file-file yang paling dalam, gitu kan ya. Anda kalau membuka HP itu kan dari pertama dinyalakan itu muncul beberapa tawaran menu, ya. Kemudian dipilih menu WhatsApp misalkan. Nah, itu masih harus mencari lagi. Di WhatsApp ada nama-nama, ada chat, ada status, ada panggilan dan macam-macam gitu kan ya. Di chat nanti juga begitu. Kita perlu membuka siapa yang kita tuju, gitu kan ya. Nanti setelah kita buka, kita juga masih perlu mengetiknya atau mengetik tulisan atau mengirim gambar yang kita pilih. Itu belum selesai, masih perlu memencet atau memilih menu kiriman itu dikirim atau tidak. Kalau kita hanya menulis ya, kemudian atau memilih gambar tanpa dipencet OK atau dipencet kirim, ya tidak akan sampai itu. Ya hanya sebuah ketikan saja atau sebuah gambar saja yang belum terkirim. Setelah dikirim, ternyata masih juga ada langkah lagi, belum selesai itu. Nanti ada centang, ya, ada centang 1, 2, ya. Kalau 1 masih proses, kalau 2 sudah terkirim. Itu masih ada lagi. Sudah warna biru belum kan begitu ya? Nah, kalau sudah warna biru berarti dia sudah diterima, dibaca. Gitu kan ya? Loh, itu belum selesai. Bagaimana yang belum selesainya? Perlu jawaban. Kalau cuma centang biru, ya, itu sudah dibaca,
Tapi belum ada jawaban. Bagaimana? Kita juga akan menunggu, ya, diterima atau tidak, kan begitu, begitu ya. Nah, nanti juga sama ketika alamat yang kita tuju itu mengirim, ya, mengirim jawaban ke kita juga sama. Harus apa? Dibuka, kemudian dipencet diterima, baru dibaca, baru kita paham apa isi maksud daripada kiriman yang kita terima tadi. Ya, sholat juga demikian ya. Seluruh aspek yang berkaitan dengan agama itu dalam rangka apa? Dalam rangka ya kita menjalin komunikasi antara kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, dan tentu dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita sudah masuk waktu sholat ya anggap itu sudah sinyal bahwa itu adalah menu yang kita pilih. Atau waktunya zakat, bagi yang berkewajiban zakat ya demikian. Ya, menu yang kita pilih adalah zakat. Kemudian kalau bulan Ramadan kita juga menu puasa Ramadan. Atau yang sudah waktunya haji, sudah berkemampuan haji, ya milih menu haji. Begitu kan ya? Itu nanti ada beberapa langkah-langkah sampai enggak tadi itu. Kayak kita buka WhatsApp tadi itu. Nah, jadi begini, kalian yang sudah S1 ini ya, yang sudah kuliah, sudah anggaplah remaja memasuki masa dewasa lah gitu kan ya. Nah itu harus punya pemahaman rekonstruksi ya. Pemahaman apa ya? Ya rekonstruksi lah, ada di situ. Kalau konstruksinya kalian sudah punya, ya, sudah memiliki konstruksi tentang agama, tentang syariah, tentang Islam, tentang sholat, tentang semuanya sudah punya. Konstruksinya, rancang bangunnya, itu sudah punya semuanya. Ya, cuman ada perlu tadi itu, itu kembali, rekonstruksi, membangun ulang, ya. Melihat ulang tentang apa-apa yang sudah kita jadikan bangunan tadi, yang sudah kita buat konstruksinya. Sehingga kalau dalam ilmu filsafat itu ada aliran keilmuan namanya aliran rekonstruksi. Ya. Jadi rekonstruksi itu bukan membuat model baru, bukan. Ya. Oh berarti kalau saya sholat kemarin zuhur 4 rakaat, sekarang saya rekonstruksi menjadi 2 rakaat. Tidak begitu. Ya. Rekonstruksi itu lebih kepada memberdayakan apa yang ada dengan menyelaraskan. Ya, menyelaraskan tentang mungkin satu kondisi yang ada atau tempat di mana dia berdiam. Dan tentu memenuhi, merespon kebutuhan yang diutamakan. Maksudnya begini, kalau kemarin anggaplah cara beribadahnya begitu, biar singkat ya. Cara beribadahnya itu model A misalkan. Maka rekonstruksi itu akan dilengkapi dengan model-model yang lain. Ya, menambahi atau menyempurnakan dari apa yang sudah ada. Tidak menghapus yang A, tapi lebih menambahi, menyempurnakan untuk untuk ini lebih kuat, lebih menarik begitu kan ya. Itu rekonstruksi pemahaman seperti itu. Itu ya. Nanti
pada setelah terbangun ya rekonstruksi yang sudah baik, yang sudah kuat, yang sudah bagus ya. Nanti juga ada satu sisi yang tidak boleh ditinggalkan, dilupakan, yaitu apa? Esensialisme. Esensinya, muatannya, nilainya lah nilainya. Jadi kira-kira kalau kita mengetik kalimat dalam WhatsApp itu untuk menyampaikan sebuah pesan, pesan itu kan nilai ya, pesan itu esensi, pesan itu muatan pokoknya, gitu kan ya. Nah, muatan pokok atau pesan utama ingin kita sampaikan itu kan tergantung kepada bagaimana kita membentuk atau merangkai sebuah kalimat yang ada. Kan begitu ya. Kalau kalimatnya bagus, maka apa? Pesan yang disampaikan juga bagus. Akan tetapi kalau rangkaian kalimatnya itu kurang bagus ya tentu pesan yang disampaikan terhadap orang yang menerima pesan itu juga responnya kurang bagus juga. Sama-sama ingin bertanya di mana pulpenku ditaruh ya, tapi dengan bahasa yang bagus ya, dengan bahasa yang tidak bagus, itu orang yang menjawab itu akan punya kesan yang berbeda. Kalau dengan kalimat yang bagus, maka menjawabnya pun dengan bagus pula. Akan tetapi ketika menyampaikannya dengan kalimat yang tidak bagus ya, yang menjawab pun juga demikian. Nah, itulah yang kemudian antara rekonstruksi keilmuan, pemahaman, ya keislaman dengan esensinya itu mesti harus saling berkait, gitu kan ya. Jadi bagaimana kita memahami, memaknai sholat itu apa, begitu kan ya. Kemudian sampai kepada prosesnya dan intinya ya tadi itu esensinya, begitu kan ya. Baik, minggu lalu terkait dengan sholat ya, sahabat semuanya bahwa sholat itu akan kita pahami tidak hanya sebatas sholat fardu saja ya. Ada sholat sunnah yang sudah kita kenal banyak. Maka secara dasar sholat 5 waktu itu kan yang pokok, yang wajib. Wajibnya wajib aini. Apa itu wajib aini atau fardu ain ya? Fardu aini yaitu beban atau hukum wajib yang dibebankan kepada setiap jiwa, setiap orang. Itu namanya wajib aini atau fardu ain. Dan sholat juga ada yang memiliki muatan hukum wajib kifai atau fardu kifai. Apa itu? Kalau yang aini itu per jiwa, kalau yang kifai itu boleh diwakilkan. Akan tetapi menjadi kewajiban satu kelompok di situ. Di antaranya adalah tentang sholat mayit. Ya. Jadi ada sholat itu hukumnya fardu. Fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifai. Gitu kan ya. Fardu ain sholat 5 waktu, fardu kifai itu sholat mayit. Gitu kan ya. Ada yang fardu bukan fardu tapi wajib. Sholat itu tidak fardu, tapi dia wajib. Bisa bedakan ya. Nah, dia tidak fardu tapi dia wajib.
Apa itu? Sholatnya orang yang berjanji, bernazar. Misalkan kayak Filda, Sinta, atau Dina atau yang lain, itu dia punya semacam keinginan, nazar ya. Nanti kalau saya semester 1 ini dapat nilai A, maka saya akan sholat 2 rakaat hajat setelah maghrib misalkan. Loh begitu habis UAS, kok ternyata betul-betul dia dapat A, maka sholat sunnah 2 rakaat itu menjadi wajib. Asal hukumnya sholat tersebut adalah sholat sunnah, ya. Akan tetapi ketika dinazarkan menjadi wajib, harus dilaksanakan, gitu kan ya. Gimana kalau tidak bisa atau belum ada kesempatan melaksanakan, ya tetap dituntut sampai kepada akhir hukum bahwa ketika orang yang bernazar tidak bisa melaksanakan nazarnya, maka harus ada kafaroh, ada gantinya, ya, ada semacam dendanya lah ya. Apa itu? Bisa puasa. Kok tidak kuat puasa? Ya bersedekah, ya. Misalkan ketika sudah mau melaksanakan sholat 2 rakaat tadi yang menjadi nazarnya, kok dia sakit atau memang tidak mampu untuk melaksanakannya, ya maka dibayar dengan yang lain, dengan puasa atau dengan bersedekah, gitu kan ya. Itu wajib. Nah, yang fardu kifai, orang kita itu menyebutnya dengan istilah kifayah, gitu kan ya. Fardu kifayah. Sebenarnya kalau melihat rangkaian kalimahnya ya bukan kifayah ya. Jadi kalau kifayah itu melihat hukum sholatnya, sholat kifayah betul. Tapi kalau fardunya ya fardu kifai, karena muzakkar, gitu kan ya. Kalau sholatnya ya betul kifayah, gitu kan ya. Baik, nah ini yang perlu kalian pahami ya. Hanya dari sholat saja itu akan memunculkan berbagai macam hukum yang ada, ya. Sholat fardu, ada fardu aini, ada fardu kifai. Yang aini itu yang 5 waktu, yang kifai itu adalah sholat mayit. Tajhizul mayit atau tajhizul janazah itu adalah merawat jenazah, gitu kan ya. Ada juga kalau kita melangkah atau berpindah ke memahami sholat sunnah, itu juga berbagai macam hal. Sholat sunnah itu ada yang sunnah untuk dikerjakan secara berjamaah, dan sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Ada sholat sunnah yang memang sunnah untuk dikerjakan secara umum, diperlihatkan secara syiar umum. Ada juga yang secara rahasia, secara tersembunyi, secara sendirian. Itu ada. Gitu kan ya. Sebagaimana sholat fardu, ya yang lebih bagus, itu bagusnya ya, baiknya dikerjakan dengan berjamaah, karena ada satu hadis ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisam'in wa ishrina darajatan. Jadi akan terselisih 27 derajat antara dikerjakan sendirian dengan dikerjakan berjamaah. Sehingga ya ada kalimat begitu, seandainya orang itu tahu betapa besarnya sholat berjamaah, pahala berjamaah, maka dia akan mendatangi jamaah walau habuan, meskipun dengan merangkak, saking tingginya, besarnya pahala berjamaah, begitu kan ya. Kayak tadi membaca Rad al-Haddad sendirian bagus,
mau berjamaah lebih bagus, gitu kan ya. Nah, nanti saya kepingin kelas kita ini ada hari-hari khusus ya. Ayo kita sama-sama dalam rangka penguatan keislaman kita berjamaah bersama-sama baca Rot wal Haddad di hari apa, waktu apa gitu kan ya. Saya lebih senang begitu. Jadi rutin. Misalnya dengan saya nanti, misalkan Pak, kami mau membaca rotib setiap seminggu sekali, setiap malam apa, malam minggu kah, malam Senin kah, malam apa gitu kan ya. Tergantung apa namanya kesepakatan kalian. Ternyata begini loh ya. Agama itu ya, kalau cuman dilihat, dikerjakan, diamalkan dari yang pokok-pokok saja itu bagus, akan tetapi akan lebih bagus, lebih kuat ketika disempurnakan dengan yang lain-lain ya, sehingga ada semacam majelis-majelis ya dalam rangka itu, dalam rangka penguatan keberagamaannya gitu ya. Nah, ini tadi sholat apa namanya fardu yang berjamaah. Bagaimana kalau sholat mayit gitu kan ya. Nah sama, sholat mayit boleh berjamaah, baik ya, baiknya berjamaah. Gimana ketika sendirian? Boleh juga sendirian. Boleh kalian datang ke tempat yang kena musibah ya. Nah datang kok sudah sholat semuanya ya, sendirian sholatnya. Tapi yang benar sholatnya ya, jangan kemudian sholat, wah ini anak UNU ini, nah ini mahasiswi UNU ini, ya takziah ke tempat orang yang meninggal, begitu Allahu Akbar, ada rukuknya, Allahu Akbar rukuk, takbir yang kedua rukuk, nah ini diketahui orang, wah ini mahasiswa UNU, sholat mayit ada rukuknya, begitu kan ya, seperti yang viral di awal-awal pandemi kemarin ya. Jadi tim COVID yang ini merawat jenazah itu kan ada begitu ya. Enggak tahu itu betul apa enggak itu ya. Jadi ada tim COVID yang lengkap dengan APD-nya begitu kan ya. Sholat mayit ada rukuknya. Jadi ya enggak apa-apa, itu sudah bagus daripada enggak sholat ya. Karena mungkin dia kelupaan atau mungkin kesemangatan, terlalu semangat ya. Jadi wah ini mayitnya orang-orang ini akhirnya disolati dengan semangat ya, ternyata kebablasan gitu kan ya. Jadi sholat itu ibadah itu semangat baik, tapi kalau terlalu semangat juga tidak baik. Ya sedang-sedang sajalah ya beribadah itu. Bagaimana kalau mayit sudah dikubur Pak, boleh nggak sholat jenazah? Boleh, ya boleh. Misalkan Filda punya saudara yang kebetulan meninggal mungkin ya. Nah berangkat ke sana, ternyata sampai di tempat sana sudah berangkat ke makam, nyusullah Filda ke sana ya, ke makam. Ternyata sudah dimakamkan. Boleh sholat jenazah di atas pemakaman juga boleh. Tapi syaratnya jangan syaratnya itu dilepas. Jadi kita berdiri di atas sandal kita. Ya. Jangan, kalau sepatu ya dilepas, kita berdiri di atas sepatu kita. Itu begitu tata caranya. Saya sering melihat kemarin ada seorang guru, seorang ustadz ya, sholat jenazah waktu COVID itu kan enggak disolatnya di tempat di rumah ke sana itu. Wah, di viral, di foto, di Facebook, di mana-mana itu. Ternyata dia dengan bangganya membawa jamaahnya begitu kan ya. Ternyata dia dan semua jamaahnya itu sholatnya tetap pakai sandal. Wah ini bagaimana ini gitu kan ya. Jadi kalau kalian sholat jenazah di tempat yang bukan di masjid ya, atau di rumah yang memang disediakan, itu ya
dilepas sandalnya, kita berdiri di atas sandal atau di atas sepatu. Jadi kita itu tidak sedang memakai atau tidak sedang terhubung dengan tempat yang terindikasi ada najisnya, begitu loh ya. Ini ada ustadz di Facebook di mana-mana rame viral itu, ternyata sholatnya pun dia tidak memperhatikan yang seperti itu. Maka jadi orang alim itu sulit ya, harus pinter dulu baru viral, jangan buru viralnya dulu ya. Baik. Ini tentang mayit. Pak, bagaimana kalau saya perempuan, boleh nggak saya sholat mayit? Boleh ya, asal memang setelah yang laki-laki. Gitu kan ya. Ada pertanyaan mungkin tentang ini? Wah, ini banyak sekali nih. Silakan. Dina Rahmatika, ada Sinta Melia, ada Filda, siapa ini? Filda Yanti, ada Ika Wulandari, Dia Melia, Badarudin Syah, Rizaldi, dan seterusnya. Siapa yang bertanya tentang seputar sholat jenazah? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ini belum sempat saya share ini ya. Ya, ini banyak ini ya. Wah, banyak sekali ini. Saya punya ini ada berapa slide? Ada 30 slide, lama nanti nih. Ayo, apa? Silakan. Saya ingin bertanya Pak mengenai sholat jenazah. Itu kan biasanya ada sholat jenazah yang dilakukan di masjid Pak. Nah itu kan biasanya ke perempuan ada yang ikut. Itu hukumnya bagaimana Pak? Dan untuk ini Pak, jika kan kalau misalnya mengantar jenazah itu biasanya laki-laki, tapi apakah ada hukum yang mengatur perempuan untuk ikut atau tidak ikut mengantarkan jenazah Pak? Kayak apa hukumnya mengantarkan jenazah bagi perempuan Pak? Baik. Sudah ya, itu aja. Baik, sebentar. Saya carikan dulu ya, di sini ada enggak? Di sini ada. Sebentar. Sebentar ya. Siapa tahu sudah masuk di sini. Saya ada filenya. Siapa tahu ini menyangkut ada perempuan. Bentar. Almarhum. Terus 7 hari. Apa ini? Mandikan jenazah. Wudhu mayit. Kafan wanita ya. Sebentar. Sholat jenazah. Nah ini sholat jenazah. Sholat jenazah. Aujab. Wakana Malik istiqbal ala jenazah. Jazahu. Oh, salah. Belum. Nanti ada kok yang wanita mana ya? Saya sholat jenazah lagi bersama Nabi, kemudian mereka wanita dari Quraisy, mereka berkata, belum. Lain. Mengantar ini mesti khalfal janazah ila qaula la ilaha illallah mubtan wa raja'an. Ini ya, mengantar jenazah sebentar. Menggali kubur. Ini banyak sekali ini ya. Begini, mengantar tadi mana mengantar. Nah ini. Baik. Bagaimana pesan hukum ya terkait dengan seorang wanita yang ikut serta dalam mensalati jenazah dan mengantar ke makam. Begini ya. Sekarang sebelum kita ke masalah hukum ya. Dari kodratnya antara laki-laki dan perempuan itu masing-masing punya kekhususan. Masing-masing punya kekhususan. Sehingga Islam dalam berbagai macam hukum syariatnya itu juga membedakan
antara hukum yang diterapkan untuk laki-laki dan hukum yang diterapkan untuk wanita. Ya, sampai ada fikhun nisa, fikih perempuan itu ada. Dalam sholat saja itu sudah berbagai macam perbedaan ada ya, dari gerakannya itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mensolati jenazah bagi perempuan itu bagaimana? Boleh, ya boleh. Kemudian bagaimana ketentuan hukum syariahnya? Begini, bolehnya itu ini nanti terkait dengan kodrat ya. Jangan kemudian diartikan gender gitu kan ya. Memang kodrat wanita itu kebanyakan itu adalah lemah, terus gampang tersentuh begitu kan ya, dan gampang sedih gitu loh ya. Nah, sementara sholat itu apa? Dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sholat jenazah dalam rangka khusyuk, tumakninah, ibadah, tapi kemudian kemudian diiringi dengan sedih, isak tangis ya. Nah, itu kan akhirnya apa? Kurang bagus, atau dalam tanda kutip mungkin mengganggu begitu kan ya. Maka kalau memang mau ikut ya siapkan mentalnya dulu ya, dikuatkan, jangan sampai masuk nanti mengganggu prosesi sholat jenazah tadi. Kalau itu semuanya tertanggulangi, aman, saya kira jadi nggak jadi masalah ya. Sampai kenapa wanita sholat Jum'ah itu tidak dianjurkan ya, dalam rangka itu, dalam rangka mengganggu tadi itu ya, mengganggu dalam bahasa fikih itu disebut dengan fitnah ya. Kalau hadirnya seorang wanita di satu acara sampai menimbulkan ya tanda kutip fitnah begitu, yaitu akan memiliki implikasi hukum yang lain, yang tadinya boleh atau sunnah menjadi makruh bahkan haram gitu kan ya, karena tujuan utama yang tadi ibadah itu menjadi terganggu gitu kan ya. Jadi boleh, silahkan ikut sholat jenazah ya, asal ya sebisa mungkin tidak menimbulkan tadi itu fitnah atau mengganggu proses daripada upacara sholat tadi itu, begitu kan ya. Pak, itu kan orang tua saya atau guru saya, silahkan, boleh. Kadang-kadang kan karena saking hormatnya, saking cintanya kepada orang tua atau gurunya, dia kepingin betul itu sholat, silakan sholat, enggak apa-apa ya. Tapi tadi itu ya ya jangan sampai mengganggu lah gitu kan ya. Nah, atau kalau mau ya dalam waktu bersamaan dia di tempat yang lain. Misalkan ini ya, ada orang tuanya yang sedang meninggal, dia tidak kuat ketika sholat di hadapannya, maka dia boleh sholat di tempat yang lain. Misalkan dia sholat di tempat keluarganya yang dekat dengan situ. Bagaimana ya? Sholatnya gaib. Jadi usolli ala hadzal mayyit atau hadzil mayyitah dan seterusnya ya. Jadi boleh begitu, tidak tidak seperti sholat yang hadir. Ya, dia sholat bersamaan dengan orang-orang yang sedang mensolati mayit di situ, tapi dia di tempat yang lain, biar tidak terbawa emosi yang suka sedih tadi itu. Saya kira itu ya untuk hukum sholatnya. Boleh
asal tidak mengganggu proses sholat jenazah itu. Baik itu di rumah atau di musola atau di masjid ya, silahkan. Gitu kan ya. Filda tahu enggak? Sekarang itu sholat kemarin ada teman saya itu mensolati jenazah, itu dia cerita kepada saya, Ustadz, kemarin saya sholat jenazah, tangannya kadada bilangnya. Wah, kok begitu Ustadz? Iya, tangannya kadada bilangnya. Fildayanti orang mana? Orang Samarinda apa orang mana? Halo? Ada respon ya? Ya Pak. Enggak, sudah. Jadi begitu ya Fildayanti ya. Boleh untuk sholat, mengikuti sholat asal tidak sampai mengganggu proses sholatnya, sholat jenazah yang sedang berlangsung. Kemudian bagaimana kalau ikut mengiring sama ya. Jadi kajiannya kalau memang dia kuat, tidak mengganggu ya silahkan, boleh-boleh saja gitu kan ya. Kalau dalam bahasa fikih ya tetap fitnah tadi itu, karena biasanya emosi wanita itu kan lebih cepat, lebih lemah ya. Jadi kalau baik mengantar jenazah nanti kemudian di sana pingsan gitu kan tambah lebih membahayakan ya. Baikkan di rumah dulu, mungkin nanti setelah semuanya selesai mental sudah disiapkan baru kita ke sana. Siapa sih orang yang tidak sedih ketika ditinggal keluarga tercintanya? Ya enggak, ya pasti sedih ya, pasti orang sedih. Tidak perempuan tidak laki sama sedihnya. Ya mungkin karena laki-laki itu kodratnya ya lebih kuat ya, jadi lebih ini gitu kan ya. Lebih tegar, lebih tahan ya. Begitu. Kalau memang nanti mengiring jenazah menimbulkan efek atau akibat yang lebih tidak baik ya saya kira ditahan dulu gitu kan. Tapi secara dasar ya, kajian hukum itu boleh, orang perempuan boleh untuk ikut jenazah, orang laki-laki juga ya sama ya, sama. Baik. Di sini kan kalau dari hadisnya ya, Ani bin Umar qala lam yakun yusma'u min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawlu la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an. Jadi mengantar jenazah itu tidak dikhususkan bagi laki-laki atau perempuan. Di situ hanya menerangkan tentang ketika mengiring jenazah, mengantar jenazah itu jangan ngerumpi sendiri-sendiri. Maka apa? Ucapkan la ilaha illallah berangkatnya sampai kepada pulangnya. Berangkatnya yaitu pulang juga demikian. Biasanya ada nadanya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, gitu kan ya. Saya teringat ketika diminta untuk menjadi ini ya, imam orang yang berangkat haji itu hampir sama. Ya, kalau berangkat dari rumah itu ya, itu sholat hajat dulu, kemudian sebelum melangkah pintu keluar ya, itu diazankan dulu gitu kan ya. Nanti setelah keluar dari pintu diiqomahkan, baru naik mobil berangkat ke sana gitu kan ya. Sambil diiringi itu sholawat haji, umroh ya,
Dan ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu selama perjalanan. Pak, bagaimana kalau mengantar jenazah itu di depan jenazah atau di belakangnya? Ya, boleh dua-duanya. Di sini mengiringi itu apa? Mengiringi itu memang apa namanya, siuk i-nya itu di depan. Jadi pengiring itu di depan, mayat di belakang, gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau mayat di depan? Ini kan ambulan, cepat ya, enggak apa-apa, silakan saja ya. Boleh di depan, boleh di belakang. Tapi kalau kemantenan, itu mantennya di belakang, di depan, pengiringnya di belakang, sambil bawa seserahan gitu kan ya. Tapi kalau ini orang meninggal, yang mengiringi itu di depan duluan, kan mengantar ini. Namanya mengantar kan menggendong, membawa. Ibarat kalian mau berangkat kuliah, di mana tas itu? Di belakang atau di depan? Ya di belakang kan di apa dibawa begitu kan ya, gitu. Itu kajian apa namanya, kajian tradisi begitu ya. Sama dengan orang yang mau sunat itu ya. Jadi kalau mengadakan acara sunatan itu sebelum dipotong. Jadi misalkan besok pagi dia mau diantar ke dokter, mau disunat, nah maka malamnya itu dia selamatan dulu. Selamatan, baru kemudian apa namanya, ini apa namanya, mengadakan sunatan. Sama dengan menikah. Menikah itu sebelumnya itu mengadakan selamatan pernikahan, baru kemudian apa namanya, prosesi menikah. Setelah itu baru tasyakurannya, namanya resepsi itu. Tapi kalau jenazahnya dulu yang meninggal ya, orangnya yang meninggal dulu baru selamatan. Kan begitu ya. Jangan selamatan dulu baru meninggal, ya enggak begitu. Baik. Ada mungkin yang lain terkait dengan apa namanya? Dengan PAI ini, PAI. Ini apa lagi? Tali pocong banyak di sini ya. Nanti saya kirim ya. Ini banyak ya. Talqin. Nah, ini dia. Baru ketemu. Kelihatan enggak? Tadi belum saya ini. Halo? Halo, Hilda ini. Ini hadisnya ya. Nuhina anitibail janaiz. Walam yuzam alaina. Namun dengan secara tegas. Ini ya. Memang dilarang, tapi itu apa? Tendensius, kondisional. Gitu kan ya. Ini hadisnya. Banyak ya. Udahlah itu aja dulu, cukup itu. Tuh. Ada yang lain mungkin? Satu ya, mungkin satu lagi saya coba perlihatkan. Kita beralih ke aswaja ya. Ini. Sebelumnya terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, iya. Ini ya, ini terkait juga dengan ini, dengan apa namanya, dengan tadi ya, fikih sholat. Fikih sholat, ada fikih sholat fardu, ada fikih sholat jenazah, yang sama-sama fardunya. Saya belum sampai bahas tentang fikih sholat sunnah ya. Banyak itu sebenarnya ya. Tapi tidak cukup itu kalau kita bahas di sini ya. Nanti kita ada masjid sendiri aja ya. Baik. Tentang ada kajian kitab namanya Kifayatul Mustafid 5 ala min asanid ya. Kitab tentang
membahas khusus masalah sanad. Masalah sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah keterhubungan, keterkaitan, mata rantai yang tidak terputus. Itu namanya sanad, gitu kan ya. Nah, agama itu juga demikian. Tidak boleh ada mata rantai yang putus terkait dengan pengetahuan itu, ilmu yang berkaitan dengan agama. Kalau kalian semuanya, Anda semuanya ya, sedang mengkaji tentang ilmu sholat, maka dari siapa itu didapat, gitu kan ya? Maka beruntunglah kalian semuanya yang sedang berkuliah, ya, yang sedang belajar, yang sedang menimba ilmu, di mana di Unukaltim. Kenapa? Karena Unukaltim adalah bagian dari mata rantai sanad yang tidak terputus. Yang tidak terputus. Saya tegaskan lagi, Unukaltim adalah bagian mata rantai keilmuan, ya, ilmu agama yang tidak terputus. Kenapa demikian? Ini karya Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul At-Turmusi. At-Turmusi itu asli Magelang, Jawa Tengah, orang Indonesia. Ya. Jadi saya suka ini mengkaji kitab-kitab produk atau mu'alif dari Indonesia ya, meskipun banyak dari yang dari luar Indonesia. Karena kan kita semuanya dari sana ya. Tapi kita mesti juga melihat yang dari Indonesia. Kadang-kadang kan kita orang Indonesia gitu kan ya, tapi sukanya itu yang dari luar negeri gitu kan ya. Begitu kembali ke sini, enggak mau yang dari sini. Ini bahaya ya. Jadi kita orang Indonesia justru enggak suka Indonesia ini kayak apa? Harusnya kan kita orang Indonesia suka dengan warna Indonesia. Meskipun kita juga mengimpor yang dari luar Indonesia. Begitu loh ya. Coba ini dilihat di sini. Bisa dilihat ya. Ini. Saya bacakan sedikit saja ini. Lalu bisa dilihat kurang-kurang besar? Nah. Yep. Bisa ya? Ini. Coba disimak ya, disimak. Rawa Ad-Dailami an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an. Ini hadis marfu dari Imam Ad-Dailami. Ya. Al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuzuna hadzal ilma wa kaifa tusalluna hadzal salata fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Coba ini. Disimak ya. Ilmu adalah agama. Al-ilmu dinun. Ilmu itu bagian daripada agama. Was-salatu dinun, dan salat pun bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuzuna hadzal ilma. Ketahuilah, ingatlah ya, diteliti ya, disimak dari siapa kalian memperoleh ilmu tersebut ya, memperoleh tata cara sholat tersebut. Wa kaifa tusalluna hadhihi shalah, bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat yang hari ini kita kerjakan. Kenapa? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Karena kalian akan ditanya ya tentang dari siapa, bagaimana, tentang ilmu dan sholat yang dikerjakan itu. Ya. Apa artinya di sini? Di sini ada indikasi bahwa kita dalam belajar apapun
ya, beramalih apapun, beribadah apapun, itu harus tahu, harus mengerti, harus mengenal dari siapa pengetahuan itu didapat, gitu kan ya. Makanya beruntunglah kalian yang ada di UNU, ya. Karena apa? UNU itu sudah legal, sudah apa ya, sudah diakui ya dari sisi formal maupun non formalnya. Formalnya sudah diakui. Non formalnya keagamannya juga sudah diakui dari mana? Dari Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kalau kalian ditanya di akhir nanti, hei siapa? Filda, hei Sinta, hei yang lain-lain ya, Andi dan seterusnya. Dari mana kamu tahu kebaikan, tahu sholat, tahu ilmu, tahu macam-macam? Dari UNU, Pak. Ya kan? UNU itu siapa? Dari Pak Yazid, Pak, gitu kan ya. Nah, nanti terus begitu. Nanti saya ditanya, dari siapa kamu tahu? Dari ini. Sampai kepada sumber utamanya. Siapa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian mendasari kita semuanya agar apa? Dalam berkeilmuan itu tidak melupakan yang namanya sanad, gitu kan ya. Ini ya, Ibnu Mubarak beliau mengatakan bahwa menyampaikan al-isnadu ini, al-isnadu minad-din, ya, mempelajari sanad, ketersambungan riwayat itu bagian daripada agama. Walau lalisnad laqala man sya'a bimasa. Seandainya tidak ada sanad, maka apa? Setiap orang berpotensi untuk menyampaikan apapun semaunya dia. Ya. Karena apa? Tidak ada sanad. Sehingga tidak heran ya, tidak heran kalau ada orang yang menyampaikan statement sesuatu yang itu terkesan baru, terkesan aneh, dan ada mungkin potensi keliru, ya karena mungkin dia tidak bersanad. Mungkin kalian masih bisa dilacak di YouTube ya, ada beberapa orang yang menyampaikan ceramah agamanya yang itu mengundang kontroversi. Contoh misalkan ya, ada ayat yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa orang yang takut, yang merasa takut kepada Allah, dia adalah ulama. Ini ada yang orang memberikan pemahaman bahwa siapapun yang punya rasa takut kepada Allah, dia adalah ulama. Siapapun. Gitu kan ya? Dia adalah ulama. Jadi tidak terbatas hanya orang yang berilmu saja. Siapapun yang takut dia ulama. Jadi orang yang tidak belajar pun dianggap ulama kalau dia punya rasa takut. Gitu kan ya? Bahkan tidak terbatas manusia. Hewan pun, benda mati, benda tidak bergerak pun ketika dia punya rasa takut, ya dia ulama. Ini keterangan di YouTube begitu. Ada yang mengatakan begitu. Nah itu kan perlu pendalaman. Bisa jadi apa? Salah satunya ilmunya tidak bersanad. Kalau kajian ayat Al-Quran maka perlu tafsir. Tafsirnya pun itu apa? Banyak itu. Perlu tafsir yang bersanad. Jangan apa? Jangan tafsir yang mungqati, yang tidak bersanad. Hadis pun itu juga sama. Akan diterima ketika dia sahih. Diterima ketika dia hasan. Tidak diterima ketika dia apa? Dhaif atau maudhu atau mauquf atau munqati, bahkan sampai mardu, ditolak.
Kenapa dhaif? Mungkin ada satu rawi yang tidak memenuhi kriteria seorang muhaddis dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengedepankan ini. Dalam rangka apa? Memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa beragama itu perlu yang namanya apa? Pembelajaran secara berantai, secara tersambung. Jadi kalau kita memahami fikihmu mengikuti siapa? Asy-Syafi'i. Akidah mengikuti siapa? Al-Asy'ari dan seterusnya ya. Bagaimana cara berakhlakmu, bertasawufmu? Al-Ghazali, Al-Junaidi dan lain-lain. Kalau hari ini itu kan terlalu jauh tuh. Hari ini bagaimana cara bagaimana kamu ikut dalam kajian fikih? Saya ikut siapa? Kalau sekarang hari ini di sini Kemenak. Kemenak itu siapa? Siapa Kemenak sekarang? Stakuf ya. Khalil Qaumas. Siapa itu? Ya dia seorang santri, dia seorang anak kiai begitu kan ya, dan seterusnya begitu. Gitu ya. Atau kita ikut siapa? Ikut guru sekumpul Banjarmasin. Atau guru Ta yang di mana yang di Sulawesi itu yang terkenal itu Guru Ta siapa gitu kan ya, yang menjadi Rais PBNU itu. Siapa namanya? Lupa saya. Dan banyak lagi lah. Ya. Nah, itu dalam rangka menjaga orisinilitas ya keilmuan kita. Baik, ada pertanyaan mungkin dari sini? In lisnad lahu kasayf lil muqatil. Fa idza lam yakun lahu sayfun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Sanad itu seperti halnya sebuah pedang, ya, sebuah pedang. Pedang untuk menjaga diri, untuk berperang. Bagaimana kita akan bertahan kalau tidak ada alat untuk berperang? Sanad juga demikian. Agama itu tidak akan kuat ketika tidak ada senjatanya. Apa senjatanya itu? Ya, sanad. Maka akan menjadi lemah manakala keterangan yang terkait dengan agama itu terputus sanadnya, begitu ya. Baik, saya kira ini yang terakhir ya. Al-isnadu al-ali qarraba ilallahi wa ila rasul amin. Sanad yang luhur, sanad yang baik, sanad yang kuat ya, akan mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian membaca Al-Quran dengan sanad, dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, maka bacaan Al-Qur'annya akan menyentuh dan mendekatkan kepada Allah. Ya. Dan seterusnya begitu, ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Semoga ini ada berkah manfaatnya, amin. Hadanallahu iyyakum bi khair ajma'in wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.